Ya, waktu data mau ambil data uangnya kurang. Nah, saya kasih contoh. Ada yang rumahnya di Padalarang, ada yang rumahnya di Kota Baru. Bagus. Artinya apa? Anda bisa ke sana untuk jalan-jalan. Kalau yang tinggal di sana kan udah malas Pak jalan-jalan. Di Anda karena tidak ada yang tinggal di sana, Anda ke sana. Anda cari lokasi yang baru dibongkar. Nah, idealnya kemarin waktu pembangunan IKEA dan pembangunan Jogja Junction. Sekarang sudah jadi, udah rapi. Nah, tapi di belakang, di bagian baratnya itu masih banyak galian tapi skala kecil. Anda akan lihat bahwa daerah yang tinggi, yang menurut peta skala provinsi itu daerah resapan, air, ketika hujan, Anda akan melihat air itu tidak ada yang meresap. Air itu tergenang di situ. Kenapa? Ya karena endapan yang ada di situ banyak soil yang ukurannya lempung. Air tidak bisa meresap. Tapi peta regional bilang itu daerah tinggi, maka dari itu daerah resapan. Kan banyak orang bilang begitu ya. Daerah yang tinggi daerah resapan. Tapi kenyataannya kalau didatangi tidak ada air yang meresap. Airnya tergenang. Artinya apa? Jadi banyak peta yang skala makro, skala kecil, keliru melihat itu. Kenapa? Karena memang nggak ke situ. Itu kenapa ketika merencanakan sesuatu, data primer itu harus Anda ambil walaupun tidak banyak. Ya, yang sederhana Anda bisa minta tolong orang geologi atau orang sipil misalnya melakukan pengukuran permeabilitas tanah misalnya. Secepat apa air bisa masuk atau selambat apa air bisa masuk gitu kan ya. Nah, jadi ini primer. Walaupun tidak banyak harus Anda lakukan pada skala yang betul sesuai skala Anda ya. Nah, contoh yang berikutnya ketika Anda mungkin merencanakan sesuatu atau rekan Anda dari urban planning misalnya, merencanakan eh, survei gitu ya, melihat satu daerah. Bagaimana cara mereka melihat air tanah? Tahu air tanah ya? Air yang ada di sumur. Pernah lihat sumur? Pernah. Kenapa saya tanya ini? Bukan untuk apa-apa, karena memang ada yang tidak pernah tahu sumur. Sumur yang hantu keluar dari dalamnya, ya kan? Bukan itu sumur yang mereka tahu. Sumur yang mereka tahu adalah ada silinder besar apa? Tangki LPG ada di satu tempat di belakang rumah. Dari alat itu ada pipa 2 biji. Udah itu sumur. Jadi orang sudah tidak terbiasa melihat sumur yang lebar. Tidak disalahkan. Tidak bisa kita salahkan karena memang orang bikin sumurnya hanya selebar ini lubangnya sekarang. Bukan. Gitu ya, Mas. Anda masih tahu ya sumur yang lebar ya. Oke. Nah, ini butek kan begitu kan. Kalau ingin tahu posisi muka air tanahnya bagaimana? Tahu posisi muka air tanah, air garis muka air tanah. Di si sumur ini gali sampai menembus ini, ya muka air tanah. Kalau ini sudah tertembus, maka airnya kelihatan, maka berhenti dia gali. Nah, bagaimana cara mengetahui posisi dari muka air tanah? Mas, caranya gimana? Enggak, coba lihat gambar itu. Lihat gambar yang di atas itu. Terus ada garis, itu kan muka air tanah, betul? Gimana cara mengukurnya? Hmm. Pakai, nah ini mulai rada ke arah sana ini. Pakai pakai alat kan? Ya, alat apa? Ya geolistrik. Oke, sudah ke arah sana. Anda? Iya, gimana caranya?
Ya, ya, ya meteran kan? Iya meteran. Jadi alat orang geologi itu bukan satelit, bukan meteran. Kami cuma bawa palu, kompas, ya kompasnya yang agak mahal memang. Palu, kompas, meteran sudah selesai. Nggak perlu alat mahal-mahal. Meteran yang Anda bilang tadi. Syaratnya satu, harus punya sumur. Syaratnya satu, harus ada sumur tempat Anda masukin meteran. Untuk bisa tahu muka air tanah itu kan. Ini. Masalahnya adalah, sudah tidak banyak orang bikin sumur selebar ini, betul? Kalau Anda jalan dari kampus ya ke arah Pasupati, jalan kaki, betul ya, bukan naik kendaraan. Di bawah Pasupati, Anda turun, kemudian masuk ke tempat orang main skateboard, lurus terus ke arah ini, searah dengan arah ini, apa namanya, jembatannya. Anda kan akan tembus ke jalan, belum pernah pasti kan? Nggak akan nyasar, karena di situ parkiran sekarang, Pak. Parkiran terbesar itu menurut saya di Kota Bandung itu di situ dan terpanjang kalau Anda masuk situ. Sekarang jadi parkiran itu. Jadi Anda jalan masuk, eh, beratapkan jembatan itu, maka Anda akan keluar di jalan. Masih ngeblank, Pak? Masih. Jalan Ciamplas. Akan tembus. Nah, sebelum masuk ke jalan Ciamplas, Anda akan menyeberang sungai Cikapundung. Coba-coba jalan, Pak. Kadang-kadang. Coba jalan situ. Ya, Anda ke Ciamplas, tapi nggak pakai kendaraan lewat situ. Anda akan menyeberang ke Sungai Cikapundung. Nah, begitu Anda nyeberang jembatan Sungai Cikapundung, Anda nyusur sungai. Ada jalannya, nggak ada masalah. Anda bisa hitung ada berapa orang yang masih kelihatan ada sumur itu. Hampir nggak ada. Nah, itu kelemahan kami, kelemahan Anda kalau ke lapangan. Terus gimana caranya untuk tahu muka air tanah? Gimana caranya, Mas? Ingat ya, sederhana. Orang geologi mas sederhana. Bagaimana caranya tahu muka air tanah? Cat sumurnya nggak ada. Gimana caranya? Yang paling sederhana. Hah? Itu nggak sederhana. Yang lebih sederhana dari itu. Anda. Yang paling sederhana. Anda lagi jalan nih. Ya, ingin tahu muka air tanah nggak ada sumur. Yang Anda lakukan? Hah? Ya gimana caranya? Kan nggak ada lubang. Ya, satu lihat dari sungai itu. Itu ya satu cara, tapi belum tentu nyambung. Ya kan? Masih perlu mikir itu. Yang lebih sederhana lagi. Yang nggak perlu mikir. Modalnya cuma mulut. Ya nanya yang punya rumah lah. Gimana Anda? Nanya yang punya rumah. Mudah-mudahan dia ingat, tahu dan ingat. Itu kenapa saya bilang ke mahasiswa saya bahwa kita itu kaum yang merugi di geologi. Kenapa? Karena kami itu diajarkan sesuatu dengan asumsi kami selalu bisa lihat barangnya ada di mana. Sementara semakin ke hilir cabang ilmu geologi, ya cabang hidrogeologi itu makin ke hilir, itu makin bersentuhan dengan masyarakat yang makin dekat dengan rumah. Kalau ada rumah, ya terserah yang punya kan, mau bikin sumur sekian atau mau bikin sumur kecil, terserah dia. Jadi orang geologi makin ke sini makin tidak bisa menemukan apa yang seharusnya dia cari. Gitu. Ya, jadi kaum merugi. Kenapa? Karena kita hanya diajarkan itu. Kami nggak pernah diajarkan ngobrol. Beda dengan orang geografi. Salah satunya dari UPI kan ada geografi. Mereka setengah-setengah, Pak. Diajarin ngobrol sambil dicari lihat batu. Geologi hanya lihat batu. Anda hanya ngobrol gitu ya. Anda kan lebih banyak ketemu orang daripada lihat batu gitu kan. Nah, itu kenapa? Memang harus ada hubungan gitu. Anda harus lebih tahu sedikit urusan fisik, orang geologi harus tahu sedikit urusan orang gitu. Paham ya? Jadi itu kenapa yang disebut multidisiplin itu betul.
sekarang mulai terasa. Gimana caranya tahu muka air tanah di saat tidak ada sumur? Ya nanya, nggak ada lagi. Itu adalah data. Nanya itu data. Pernah tahu riset kualitatif? Pernah tahu riset kualitatif ya? Riset kualitatif itu modalnya apa? Mulut, Pak. Mulut ya, tentunya dia harus mengonsepkan sesuatu, milih responden itu mikir, iya. Tapi ketika respondennya datang, modalnya apa? Mulut, Pak. Dia harus bisa ngobrol, nanya sesuatu, in-depth, apa namanya, interview, ya. Kemudian dia rekam, dan dia catat verbatim jadi teks, baru kemudian dia olah. Kenapa kok air tanah itu semakin ditinggalkan oleh warga bantaran Sungai Cikapundung? Bagi yang belum punya penelitian, itu bisa jadi judul. Saya kasih. Ya. Apa penyebab air tanah makin ditinggalkan oleh warga bantaran Cikapundung dari sudut pandang ilmu riset kualitatif? Catat, belum ada. Saya nggak boleh. Kalau saya bilang itu nggak boleh karena bukan geologi. Ya. Oke, nah sekarang geser ke arah cekungan Bandung. Ya, ke arah cekungan Bandung. Nah, dari situ saya mengarahkan Anda untuk pakai sosmed. Jadi ada teman saya angkatan 2009 ya, Malik ya. Angkatan Anda. Ada pernah ada hubungan? Enggak? Pernah ada hubungan, oke. Oh, sekarang yang ngobrol. Berarti bukan hubungan itu. Ini karena dia sudah menikah dan punya anak. Jadi si Malik ini sekarang S3 di Jerman. Jadi dia S2 dan S3 di Jerman. Nah, dia penggiat ini. Jadi dia sering bersama almarhum Pak Budi Bramantio dulu ke lapangan sekitar Cekungan ini. Dia sekarang bikin Twitter, akun Twitter yang diantaranya membahas tentang Cekungan Bandung. Dia bikin utas panjang 25 tweet di sini. Ini linknya bisa diklik di yang Anda ngomong halaman ini sudah punya linknya ya? Padahal itu sudah untuk everyone, jadi nggak hanya ini. Tapi itu akan saya keluarkan ini sementara, ini lokasi sementara. Setelah itu akan saya keluarkan di blog saya supaya Anda lebih enak. Nah, kalau Anda lihat itu dia cerita segala macam lah ya di sini. Bahkan dia bikin animasi bagaimana Danau Bandung itu surut. Ini Danau Bandung. Terus dia bikin animasi surutnya itu bagaimana? Ya, tanpa dia pernah meneliti secara formal sebagai judul penelitian dia. Kebayang nggak? Jadi sekarang kalau Anda misalnya nih ya, Anda mau jadi apa setelah lulus? Eh? Ada yang pernah merasa jadi dosen? Ini tweet saya yang tadi malam. Ada yang ingin S2 itu karena ingin jadi dosen? Ada? Ngacung? Nggak ada yang punya ini. Anda? Oke. Modal Anda selain kuliah S2 untuk jadi dosen apa? Artinya senang, senang meneliti kan? Satu lagi senang apa? Senang ngajar, betul. Satu lagi ada tiga. Satu lagi senang pengmas itu seperti penelitian, aktivitas. Satu lagi, senang apa modalnya biasanya? Tuntutannya Anda harus senang meneliti, pengmas, ngajar. Satu lagi apa? Ya, ya dalam bentuk tulisan. Harus senang nulis, Pak. Tiga, kalau Anda mau jadi dosen, senang meneliti atau pengmas, senang ngajar, sama senang nulis. Anda punya dua nggak senang nulis, nggak akan naik jabatan. Nggak akan. Kenapa? Yang dinilai tulisannya, bukan kegiatannya. Supaya Anda tahu sebelum kejeblos. Nah, mungkin mungkin Anda berpikir, ah saya senang ngajar, senang meneliti, saya jadi dosen ah gitu. Di kepala Anda senang ngajar dan senang nulis hanya akan terlampiaskan kalau Anda jadi dosen, betul?
Salah. Anda tetap bisa ngajar dan tetap bisa nulis walaupun Anda tidak jadi dosen kok. Daripada setelah jadi dosen terus mengeluh, kan ada hashtagnya kan kemarin ramai jangan jadi dosen. Saya saya juga bukan yang orang yang terlalu happy juga ya dengan kehidupan dosen, enggak. Tapi saya juga sudah bisa melihat bahwa ya ini harus bisa jalani gitu. Jadi buat apa saya mengeluh keluar tanpa ngasih solusi, ngerti ya? Ya maksudnya. Saya bukan yang terlalu happy juga, tapi saya tetap, jangan dikira saya gambar-gambar gini karena mau saya, enggak, karena saya enggak happy gitu. Jadi saya nyari kehappyan dari tempat lain, saya menggambar gitu. Paham ya? Nah, si orang-orang ini mengeluh aja, mengeluh begitu ya. Nah, jadi daripada mengeluh setelah jadi dosen, mending Anda tetap ngajar dan tetap nulis walaupun kerja di perusahaan minyak. Kok bisa, Pak? Bisa. Anda manfaatkan waktu yang mati ini sebelum Anda pergi. Kan ada kuliah apa tadi, Pak? Etik, etika profesi. Ya kan? Ini material. Jadi Anda kerja di swasta, di industri, perusahaan yang sebesar apapun yang Anda mau, manfaatkan waktu mati. Dead time. Apa dead time itu? Nunggu Grab, nunggu Gojek, nunggu angkot tuh waktu mati. Ya, nunggu orang rapat waktu mati. Weekend waktu mati. Kok mati, Pak? Iya, karena Anda masih sempat goes berkilo-kilometer. Itu orang-orang di swasta itu menurut saya itu yang paling hilang orientasi ketika dia di layoff. Paham ya, Mas Timan? Yang bekerja di industri, menurut saya itu orang-orang yang paling kehilangan orientasi ketika dia mengalami PHK. Kenapa? Karena sudah disetel pekerjaannya. Ke kantor ngerjain apa? Weekend ngapain? Jadi dia nggak terlatih. Gimana caranya ya supaya saya bisa happy? Saya gambar nggak ada, Pak. Jadi begitu di layoff, hilang orientasi. Nah, supaya Anda tidak jadi orang yang begitu, pikiran Anda harus jalan terus, Pak. Salah satunya dengan ngajar dan nulis. Ngajar tidak harus ketemu orang. Ya, saya suka lari. Ada reviewer sepatu yang terkenal di YouTube. Dia masih kerja kantoran. Dia ngajar tentang lari. Gitu. Itu yang saya maksud dengan ngajar. Jadi kalau hanya karena senang ngajar Anda jadi dosen, salah. Karena ngajarnya Anda sendiri itu nanti akan ketutupan oleh aktivitas yang lain kok. Anda nggak akan sepassion itu kok jadi dosen untuk ngajar sebenarnya. Coba aja. Harus diakui, tidak banyak dosen yang terlihat masih sepassion itu ngajar. Tidak. Tapi kalau Anda kerja di swasta, kebutuhan yang lain sudah terpenuhi, passion Anda akan bisa Anda lakukan. Gitu. Ya tadi, ya goesnya itu dengan ratusan kilo lah. Mungkin 50 kilo, 40 kilo pulang. Ngapain? Vlogging, beres. Itu ngajar. Nulis, jangan dikira untuk bisa nulis Anda harus punya email ITB ACID. Salah. Saya pakai Yahoo pun pernah diterima. Ya, jadi etika profesi itu bukan emailnya harus email kantor, tapi enggak. Yang penting integriti Anda kan. Oke, contohnya si Malik ini, dia balik lagi. Dia penelitiannya tentang climate change di sana, di Eropa. Kenapa? Karena dia punya pengalaman panjang kerja di gambut. Jadi dia sebelum S2 itu kerja di, saya lupa namanya ya, Rimba Raya namanya. Itu apa namanya? Semacam LSM sebenarnya itu ya, LSM yang kemudian jadi praktisi terkait pengelolaan gambut di Kalimantan, Sumatera. Dia kerja di situ lama. Jadi S2 dan S3-nya itu. Nah, dia menyempatkan masih bikin begini-begini. Plus dia menerjemahkan tulisan Jerman karyanya Franz Junghun. Tahu? Junghun tulisannya. Ada di IG-nya, Pak. Dia bikin IG khusus urusan itu. Membahas tulisannya Franz Junghun. Jadi itu orang Jerman ya? Jerman atau Belanda? Junghun? Belanda ya? Iya, iya. Saya juga berpikir begitu. Dia explorer yang lama tinggal di Jawa Barat, yang kemudian dia menggambar juga, Pak.
Dia ceritakan kehidupannya dan dia menggambar. Berawal dari senang jalan. Nah kalau kita, Anda jalan-jalan, pernah berpikir menggambar sesuatu yang Anda lihat, gitu ya, menceritakan kehidupan? Pasti enggak, Pak. Jadi jalan-jalannya orang bule beda dengan kita. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan waktu mati. Kita jalan-jalan aja. Nggak jadi apa-apa. Dia jadi buku bervolume-volume. Ya, dan menggambar. Nah, si Malik menerjemahkan itu dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Di akun IG-nya. Ya, saya selalu angkat topi ya pada orang-orang yang tadi. Dia nggak ke sana sebenarnya, tapi dia lakukan itu. Oke. Nah, Bandung, kalau diringkas kurang lebih seperti ini. Kalau Anda pelajari geologinya secara seksama, ruwet Pak, mending nggak usah. Jadi, kalau ini adalah cekungan Bandung, ini batas utara, ini batas selatan. Batas utaranya itu gunung, apa ini bentuknya begini? Tangkuban Perahu, kurang lebih. Batas selatannya, apa gunung yang ada di selatan? Yang di selatan, Menglayang mah di timur. Salah satunya Patuha. Salah satunya, kenapa? Karena banyak. Jadi selatan gunung beberapa, utara gunung beberapa. Ada Burangrang, ada Menglayang, ada Tangkuban Perahu. Nah, sekarang timur masih gunung api, kecil-kecil tapi. Jadi kalau Anda jalan dari Bandung ke arah Jatinangor, kan kanan kiri jalan ada tonjolan-tonjolan, yaitu gunung api. Pada masanya, gitu ya. Barat, apa barat? Anda, bagian barat cekungan Bandung apa batasnya? Saya barusan cerita apa? Raja Mandala batuan apa? Kars Gamping, bagian barat. Jadi vulkanik. Kalau utara sana ya, utara ya. Vulkanik, belakang vulkanik, sebelah baratnya Batu Gamping. Di tengahnya cekung, dataran ini. Nah, dataran ini hanya bisa terjadi. Kenapa? Karena ada banyak sungai. Ya, selain dia tadinya danau ya, ada banyak sungai yang dari utara ke selatan, dari arah utara ke selatan, dan dari selatan ke utara. Ketemunya di sungai, ini sambil dia tugas akhir. Sungai apa yang besar? Citarum atau Ciliwung? Citarum. Ciliwung Jakarta. Ya, Citarum. Paham ya? Nah, si sungai-sungai ini membawa apa namanya? Material erosi dari lereng utara dan dari lereng selatan. Dari timur juga sama ya. Dia erosi, dia endapkan di mana? Di dataran Bandung ini yang kita injek sekarang ini ya, mulai elevasi 700-an ke bawah. Ya, dari daerah ITB sampai ke arah selatan. Nah, itu dataran Bandung. Tadinya danau, tapi dia menjadi dataran aluvial sekarang. Nah, sifat dari dataran aluvial apa? Oh, Mas, Anda pernah dengar kata-kata aluvial? Pernah ya? Di mana? Sebutkan aja, pernah baca atau di mana? Di laporan, laporan proyek. Oke, menurut Anda, aluvial itu apa? Tanah yang subur. Oke, Anda? Aluvial? Nggak punya bayangan ya? Nah, coba Pak, saya aja googling arsitektur lanskap, coba Anda sedikit-sedikit googling tentang geologi, sedikit aja jangan banyak-banyak. Ya. Nah, aluvial itu seperti Anda bilang, subur. Kenapa dia subur? Adanya di mana dia? Apa? Ya? Dekat sungai. Persisnya di apa? Tengahnya? Tepi. Tepi itu kalau bahasa kita apa? Bahasa kampus. Tepi sungai itu apa? Bantaran. Bantaran sungai. Jadi dia naik turun banjir gitu kan? Itu yang bikin subur karena dia bawa banyak barang dari sumbernya. Ya kan? Nah, itu aluvial.
Nah, jadi aluvial itu karena dia ada dua fase, fase banjir, fase surut, fase banjir, fase surut. Maka endapan yang ada di sini, kalau tidak pasir ya lempung. Nah, lempungnya seperti apa? Anda bisa klik ini, ya, thread yang Malik ini. Maka Anda akan bisa lihat ada video orang ngebor di daerah Margahayu Raya. Keluar material warnanya hitam, yaitu lempungnya. Seperti itu. Nah, umurnya muda. Ya, umurnya muda. Yang aluvium deposit. Tapi mudanya orang geologi itu adalah sekitar 200-an ribu tahun yang lalu sampai 2,6 juta tahun yang lalu. Kuarter, betul ya? Koreksi kalau saya salah. Mau sidang soalnya. Kuarter itu segitu. Ya, 200 ribu tahun yang lalu sampai 2,6 juta. Kalau dinosaurus, ya Triasik, Jura Triasik, ini sekitar 60 juta. Ya, ya ini 2,6 juta. Itu mudanya kami. Gitu ya, mudanya kami. Ya, ini 200 ribu sampai 2,6 juta tahun yang lalu. Ya kan? Nah, ini karena dia masih sifatnya apa namanya? eh sifatnya muda. Bentar, mana tadi gambar yang saya mau? Ini nih, gambar yang saya mau ini. Nah, jadi inilah dataran Bandung. Dia bawa erosi dari arah utara, diendapkan ke sini. Nah, jadi endapan ini isinya kalau tidak pasir lunak, lempung lunak. Gitu, pasir lunak, lempur lunak, lempung lunak. Nah, karena dia masih pada lunak, maka kalau digoyang, apa yang terjadi? Ada kompaksi, dia akan turun. Jadi air nggak diambil, air tanahnya tidak disedot, dia juga akan turun sebenarnya. Karena seperti abari kan seperti diayak, Pak. Belum lagi ketika bikin jembatan kereta cepat itu. Ya, ada satu video dari Profesor Hendra Gunawan, dosen matematika. Ya, itu senang main drone dia. Ditaruh di YouTube. Nah, di salah satu video itu si drone-nya itu dia zigzag gitu, Pak. Di apa? Di sela-sela tiang KCIC di arah yang ke arah Sumarekon. Dia zigzag begitu. Dari di situ terlihat, Pak, ada rumah, kelihatan ada dapur. Begitu dia buka pintu dapur, ada tiang besar di belakang rumahnya. Yang saya nggak ngerti, bikinnya dulu pas dibikin mereka ngungsi apa gimana gitu yang saya nggak ngerti. Tiang besar itu kan kalau goreng dia harus tahu jadwal ini kan pemasangan itu kan. Coba kebayang nggak goreng belum gitu dia begini kan tumpah gitu. Goreng lagi belum udangnya tumpah gitu. Ikan ayam tumpah kan nggak ngerti saya. Nah, material seperti itu semasif itu ditanamkan di endapan pasir dan lempung yang lunak tadi. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau salah satu bahaya yang mengintai kita, naudzubillah min dzalik, adalah likuifaksi. Ini ada salah saya, mestinya likuifaksi, bukan likui, likuifaksi. Anda pernah lihat video likuifaksi? Pernah ya? Di dalam eksperimen, yang versi eksperimen, bukan yang versi eh, kejadian aslinya. Jadi eksperimen itu seringkali digambarkan si orang lab ini memasukkan pasir yang basah tapi tidak basah kuyup. Ya, pasir yang lembab. Ditaruh di satu wadah, kemudian dikasih beban, kemudian si wadahnya itu digoyang sebagai simulasi gempa kan. Nah, itu dari pasir yang sama sekali tidak kelihatan ada airnya, walaupun lembab. Sampai kemudian pada menit kesekian, itu air mulai naik. Padahal tadinya nggak kelihatan airnya. Coba Anda cari eksperimen likuifaksi, Pak. Di YouTube banyak. Itu bahkan di awal sama sekali kita tidak melihat air, ketika diayak si wadahnya itu, di beberapa tempat mulai nanti
seolah-olah dikasih air dari bawah. Nah itu proses likuifaksi Pak, yang kita sendiri nggak bisa kita prediksi, tapi kadang-kadang nggak masuk akal ya kok bisa begitu. Dari sesuatu yang lembab sampai airnya itu menjadi ngumpul, sampai akhirnya jadi seolah-olah kebanjiran. Jadi bubur, itu betul. Jadi ini semua bisa ambles di bawah. Dengan kondisi dan syarat tertentu ya, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa? Ya ini, endapannya itu pasir lempung, mengandung air, ada yang banyak kandungan airnya, ada yang sedikit. Nah, ketika digoncang oleh sesar ini, maka jadi begini. Gitu. Ya. Nah, jadi ini juga tantangan bagi para arsitektur lanskap ya. Jadi indah pasti, tapi urusan bencana juga harus saling mengingatkan. Seandainya orang geologi lupa bilang, orang ya geofisika yang membantu orang geologi biasanya itu juga lupa bilang, Anda harus sudah mulai itu memperkirakan ini mungkin akan terjadi, itu mungkin, semoga tidak kan gitu ya, tapi ini ada kemungkinan. Nah jadi ini tuh macam-macam ya, jadi seolah-olah Anda itu ya merupakan salah satu dari orang ini bersama ahli-ahli yang lain, itu seperti berdiri di atas panggung dan di depan Anda itu ya langkah itu. Terus Anda kan mereka-reka ini bagusnya jadi apa, ini jadi apa, kan begitu ya kurang lebih. Nah, jadi Anda itu berdiri di atas kertas begitu ya. Kertas yang di apa namanya? Anda jadi miniatur lah di situ ya. Anda bisa baca tulisan saya sebelumnya ini. Nah, yang Anda lihat itu adalah lingkungan-lingkungan yang macam-macam. Bisa hutan, bisa rawa, ya, yang kanan itu rawa, yang biru-biru itu rawa. Itu punya sifat sendiri, punya manfaat sendiri. Mau dihabiskan juga nggak bisa. Kalau tidak dihabiskan juga mungkin jadi sarang penyakit. Bisa jadi begitu ya, karena itu air tergenang. Anda melakukan apa itu gitu ya dengan itu. Kemudian tadi saya bilang Devil's Tower itu ada kerangka vulkanik di situ, mungkin tanahnya tipis, batuannya keras, kering kerontang, air nggak ada kan begitu, yang bisa hidup di situ minum air ya cuma tanaman misalnya. Orang nggak bisa tinggal di situ. Di sisi lain juga ada yang seperti ini, seperti Bandung, banyak air di situ tapi batuannya lunak, yang gampang terjadi tadi ya likuifaksi. Atau seperti ini, coba kalau Anda lihat seperti ini, apa yang Anda ingat, Pak? Film apa? Eh? Yang kanan itu, Avatar. Apalagi? Saya nggak nonton Avatar. Mungkin ya, saya bisa lihat trailernya ya. Tapi ada satu yang film yang lingkungannya begitu dan sering disorot Mama. Film animasi. Ya? How to Train Your Dragon bukan, itu daerah Skandinavia kalau itu. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, Pak. Di Cina kan? Nah, Cina itu pusatnya Tower Cars itu namanya. Ya, Tower Cars itu bukit-bukit gamping yang di tengah-tengahnya ini udah hancur. Ini sebenarnya tengah-tengahnya ini gamping juga, tapi dia dari jutaan tahun yang lalu sudah banyak fracture, terkikis oleh air, jadi runtuh, ya kan? Jadi tersisa tower-tower ini. Tapi di bawah tanahnya masih banyak gua yang ada sungai bawah tanah. Ya, nih Tower Cars. Itu juga punya ini sendiri, ya, apa? Karakter sendiri. Nah, jadi kurang lebih seperti ini Anda. Belum lagi nanti ada hewan buas di sini kan ya. Ini itu. Kan nggak bisa dibasmi juga, Pak. Anda ketika lihat di suatu daerah itu banyak spesies hewan buas gitu, masa dibasmi, ditembaki semua mati kan? Enggak. Ya kan? Tetap harus Anda pelihara kan, itu dibatasi gitu. Misalnya ada bulan perburuan naga gitu kan ya. Nggak boleh bebas gitu. Nah ini kan harus Anda pikirkan gitu ya. Tadi yang apa? Kuliah yang satu lagi apa Pak? Rekayasa tadi ya. Nah itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi terakhir dari
pesan saya itu satu adalah selain lihat permukaan, Anda juga harus lihat bawah permukaan ada apa. Dan setiap bentang alam, Anda harus yakin bentuk seperti itu pasti ada hubungan dengan sesuatu di bawahnya. Pasti ada. Nah, kondisi bawah permukaan tertentu punya sifat tertentu, ya kan? Nah, Anda juga harus tahu. Mungkin tidak perlu Anda cari tahu sendiri, itu manfaatnya Anda punya teman orang sipil, orang geologi, orang TL, dan seterusnya. Nah, dari situlah baru kemudian Anda berpikir, bagusnya buat apa ya daerah situ gitu. Jadi bukan hanya lihat morfologi. Nah, itu eh, cerita di belakang layar nih. Dan ini kalau Anda pengen lihat pembuatannya, BTS ceritanya. Lama ya, lama. Kalau yang ini, lama juga. Jadi coba pakai ini Pak. Inilah ada semangat gitu. Bukan apa-apa nyari PowerPoint itu menurut saya. Lumayan nih subscriber saya 2,1 ribu. 2.100. Ini lain-lain. Nah ini buku yang sudah penuh diganti buku yang ini. Nah ini yang video yang ini. Ini juga waktu mati ketika saya nunggu anak geologi yang nggak kunjung datang. Di TVSTB. Ada yang tahu ini lagunya apa? Di A-Team. Ini serial lama juga nih. Ini video berikutnya. Kalau ini lagunya serial Ali McBeal. Coba di Google. Ali McBeal mungkin di Netflix masih ada. Ceritanya pengacara perempuan. Ya gitu kurang lebih. Jadi terima kasih kalau Anda punya Twitter. Ini Twitter saya. Jadi saya ingin bercerita tentang geologi untuk segala usia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, ke pertanyaan. Makasih Pak Firman. Oke, makasih banyak Mas Erwin. eh saya tuh hampir kejebak jadi geologis sebenarnya. Karena pilihan kedua saya waktu mau masuk ITB itu geologi. Saya nggak keterima di geologi, kalau nggak kita jadi satu. Ketertarikannya tadi ya, ketertarikannya karena memulai dari pelajaran geografi di SMA. Itu titik dasar di mana kalau nggak pilih jadi arsitek, saya pengen jadi orang geologi deh, gitu ya. Dan setiap kali mendengar seperti Pak Erwin, almarhum Pak Brahmantio bercerita, Pak Dekan bercerita, itu saya selalu asik gitu ya dengan cerita geologinya, gitu ya. Karena banyak sekali aspek yang kemudian bisa kita kaitkan dengan apa yang ada di atasnya tadi ya, begitu yang disampaikan Pak Erwin. Bahkan sampai ke sosial budaya juga kita bisa lihat berpengaruh. eh Saya kira juga eh, banyak yang terkait dengan cerita tadi ya, terutama yang cekungan Bandung tadi dengan apa yang sedang dikerjakan teman-teman ini. Mereka sedang studio tentang Citarum, Cikapundung itu, Mas Erwin gitu ya. Dan tentunya hal-hal lain gitu ya yang bisa kita diskusikan tadi ya. Menarik, banyak menarik saya sebenarnya. Tapi juga banyak yang memberikan. Jadi kalau kuliahnya Pak Erwin ini satu bicara substansi, kedua bicara motivasi. Jadi beliau tuh motivator sebenarnya. Nah, ngajak kita nulis, ngajak kita ngevlog, ngajak kita tadi berapa 2100. Jadi udah jadi sebentar lagi udah jadi apa namanya YouTuber udah gitu ya. Influencer nanti sebentar lagi Pak Erwin. Atau jangan-jangan sudah gitu ya, jangan jadi influencer. Ada pakai nickname yang lain mungkin ya kita nggak tahu.
Oke, sebelum ke teman-teman yang di Zoom, ini yang ada di sini, silahkan ada yang ingin bertanya. Nurul, ada lagi? Oh, Nurul dulu. Silahkan Nurul. Terima kasih Pak Erwin untuk penjelasannya, menarik sekali. Perkenalkan saya Nurul, saya mau tanya mengenai likuifaksi tadi. Eh, Kalau di Bandung itu kan likuifaksi itu apa ya berpengaruh sama yang di Cekungan Bandungnya itu ya Pak, area Cekungan Bandung. Nah, itu tuh mungkin nggak sih Pak jadi salah satu penyebab banjir di daerah situ gitu. Terus kira-kira untuk di Bandung sendiri penyebab utamanya tuh apa? Apakah karena guncangan itu karena gempa atau apa? Gitu. Terima kasih. Yang likuifaksi itu, likuifaksi itu memang satu-satunya sampai hari ini ya karena gempa. Ya. Karena gempa. Kalau sebab lain rasanya belum ada ya. Karena goncangan itu sifat fisik tanah menjadi berubah. Yang tadinya sedikit keras sampai rumah bisa numpang di atasnya aman bertahun-tahun menjadi gugur tadi. Kemudian yang di atasnya jadi seperti nggak punya dukungan ya, nggak punya support. Jadi ambles. Hanya itu memang. Dan itu dipicu gempa. Bahan bakunya tadi endapan lunak, endapan muda yang biasanya muncul dari aktivitas sungai. Dimanapun, mau di Surabaya, Jakarta, Semarang, di Sumatera juga sama. Ya. Itu. Nah, penyebab kenapa ada endapan yang lunak tadi ya karena sungai, sungainya kadang-kadang banjir, kadang-kadang enggak, kadang-kadang banjir, kadang-kadang enggak, begitu. Itu. Ya. Ada lagi silakan. Ya, silakan, Mbak. Hmm, Selamat pagi Pak. Mas Erwin. Saya mau punya pertanyaan terkait dengan tugas kuliah kami kan ada di Ya. dekat site-nya itu dekat dengan Sungai Citarum ya. Sedangkan tadi Siapa? Sungai Citarum Citarum, oke. di Yang di sana ya, berarti di selatan. Cienteng. Ya, di Ya. selatan. Kolam Nah, retensi itu. pertanyaan saya itu sebenarnya terkait dengan kekuatan tanah di sekitar bantaran sungai itu. Sebenarnya seberapa kuat dibandingkan tanah-tanah yang keras. Nah, kaitannya dengan aktivitasnya itu intensitasnya seperti apa yang bisa kita masukkan di bantaran sungai itu. Baik, terima kasih. Nah, kalau untuk ke sifat fisik tanah, memang saya tidak belajar itu. Ya, jadi ada cabang ilmu geologi yang belajar khusus tentang itu adalah geologi teknik dan sipil, orang sipil. Nah, biasanya mereka yang saya tahu ya, itu pakai data sondir ya, istilahnya ada sondir gitu. Sondir itu sederhana prinsipnya, jadi sejauh mana kita bisa memasukkan sesuatu lah begitu ya ke endapan itu. Ya, paling itu yang paling gampang dilakukan. Jadi uji sondir gitu. Uji yang lain tentunya lebih mahal ya banyak ya sampai ke pemboran yang coring. Nah, saya yakin orang bikin yang pancang KCIC itu dia juga sudah melakukan pemboran coring itu. Coring itu artinya kita mengambil ini inti batuannya. Jadi lubang bornya itu tengahnya bolong. Jadi ngebor itu ada dua. Ada yang bornya itu batang bornya itu tidak berlubang ya. Jadi dia begini, kotorannya keluar dari samping-samping ini lewat air. Tapi ada yang pemborannya itu memang lubang tengahnya. Nah, ketika dia muter, maka sampelnya itu akan terdorong masuk kan. Jadi begitu batang ini selesai diangkat, ditaruh, dibuka, itu kita lihat depan yang di bawahnya, yang di dalamnya, gitu. Ya ada yang begitu. Nah, saya yakin orang bikin KCIC itu juga sudah pakai coring supaya tahu betul batu apa yang dia tembus atau tanah apa yang dia tembus, gitu. Nah, paling bisa dijawabnya dengan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah pernah dilakukan? Pasti sudah pernah. Buktinya di situ ada kolam retensi kan? Nah, masalahnya kan data itu ada di mana? Ya. Nah, di sini juga saya ingin mempromosikan kepada Anda bahwa
Banyak orang itu sebenarnya nggak butuh dengan tesis Anda. Analisisnya nggak terlalu perlu, kesimpulannya apalagi gitu ya. Yang dia perlukan datanya sebenarnya. Gitu. Nah, tentunya tetap dengan disitir ya. Kalau kita asumsikan orangnya memang berniat baik gitu ya. Nah, jadi orang itu, nah kita punya kebiasaan datanya tidak pernah disampaikan. Karena berpikir orang pasti ingin tahu analisis dan kesimpulan saya gitu. Padahal ada orang yang ingin datanya gitu. Betapa? Supaya dia bisa membandingkan dengan data punya dia. Gitu. Jadi saya mengingatkan lagi kepada Anda bahwa ketika riset Anda itu misalnya betulan tidak ada sponsor dari pihak tertentu yang memang mensyaratkan Anda tidak membuka data, maka defaultnya adalah dia buka datanya. Jadi di mana di digital library kita itu ya ada tabel datanya. Tabelnya kasih bukan PDF, tabel yang di PDF ya. Excel-nya kasih. Pingin masuk surga kan? Di dalamnya kan bukan di emperannya kan. Nah, jadi kalau mau membagikan itu ya kasih Excel-nya. Kalau bisa ada Excel-nya, ngapain PDF-nya? Kasih Excel gitu. Nah, itu kemudian sekarang jadi membudaya sebenarnya di jurnal-jurnal akademik luar negeri dan mulai juga di dalam negeri. Itu mensyaratkan data diupload sebagai file terpisah. Itu kenapa di bagian bawah dari jurnal sering Anda lihat ada bab judulnya data availability. Nah, di situ Anda tulis data mentah itu diupload di mana? Entah di ResearchGate kayak Google Drive kayak atau apa, tapi file Excel-nya dari situ. Ya, nah ini sebagai contoh. Ini kalau Anda ke Kota Baru, Anda akan lewat Jembatan Kuning. Pasti yang Anda foto bukan ini. Jembatannya ada Anda di situ, ya kan? Maksud jembatannya atau enggak lah. Pasti ada Anda. Anda tidak akan mampir untuk memotret ini. Nah, ini pada bulan-bulan tertentu surut. Nah, ketika surut, Anda akan lihat di sini itu jadi tempat orang lokal, penduduk lokal nanam sesuatu di sini. Itu yang tadi Anda bilang tanahnya subur tadi, aluvial. Jadi ini ketika ini surut, ini lempung-lempung ini, itu bisa ditanam sesuatu. Terus nanti bulan tertentu janjian, jangan nanam, sudah panen belum, sudah Pak, udah digenangin lagi gitu kan. Jadi ini dari batas air ini ke bawah itu mungkin bisa 6 meter. Jadi dalam. Nah ini satu ilustrasi saja kenapa bantaran sungai itu bisa jadi tempat yang subur itu. Ya, ini salah satunya. Dia kadang banjir, kadang surut, banjir, surut. Cuman bedanya kalau ini di karena manusia. Itu. Jadi tanya orang sipil, tanya geologi teknik. Urusan itu. Di chat kayaknya ada nih sebentar ya. Langsung baca saja yang di chat ya. Ini dari Pak Irfan. Ya, kita sudah melakukan survei untuk data primer, kemudian kita punya garis sesar atau area yang berpotensi besar untuk likuifaksi, kemudian ada itu kita propose untuk taman RPH. Oh, oh ya. Nah, jadi begini Mas Irfan, saya sekali lagi juga bukan orang bencana ya, bukan. Karena saya bidangnya yang fokus itu di hidrogeologi air tanah. Tapi kalau buat saya sebagai orang awam, orang tahu bahwa itu punya potensi untuk terjadi bencana, sudah bagus ya. Itu satu. Yang kemudian mengarahkan kita ke arah mungkin ada semacam guidelines gitu biasanya di PU ya kalau misalnya di sini belum bikin di luar negeri begitu. Kalau ada public area di area seperti ini itu bagaimana kita mengaturnya ya sedekat apa misalnya dengan tadi ada tempat parkir, ada lapangan konser segala begitu ya. Rasanya kalaupun di sini belum ada di luar negeri mestinya sudah ada Mas Irfan ya. Sorry saya nggak bisa menjawab langsung, tapi bisa googling untuk itu.
saya tidak bisa jawab. Ini mestinya sudah ada guideline. Dan dari Hana ya di Twitter, pertanyaan terlalu polos. Apakah likuifaksi bisa dicegah dengan menanam pohon? Oh, oke. Nah, ini juga sebenarnya ya, urusan pohon itu bisa menahan gerakan tanah atau tidak itu juga buat orang geologi itu tanda tanya Mas. Karena di beberapa video YouTube, kembali lagi Pak, saya suruh Anda nonton YouTube. Bahkan ya, ini saya kasih tahu, kalau ada yang belum punya penelitian ya, Anda bisa meneliti urusan ini lewat YouTube, itu juga bisa jadi judul. Begini, Anda cari landslide di YouTube. Kemudian Anda identifikasi, ketika terjadi landslide, tentunya videonya harus Anda screening dulu ya, yang memenuhi syarat. Mas. Nah ada memang video yang dibikin khusus untuk keperluan ini. Mana video itu yang pohonnya itu ikut terprosot, mana yang di video mana yang pohonnya itu rubuh. Beda ya. Kalau dia rubuh, mungkin karena dia dalam akarnya maka dia rubuh. Tapi kalau misalnya pohonnya besar tapi dia ikut delosor begini kan artinya, nah itu. Jadi kita belum sampai ke spesies mana dari tumbuhan itu yang memang punya fungsi yang seperti yang kita inginkan gitu. Karena kalau hanya hijau dan produktif di kebun teh aja semua. Atau dicat hijau kan ya. Selesai. Tapi kembali lagi tadi dari pertanyaan ini Mbak Hana ya, jadi belum selesai nih urusan ini. Jadi kalau Anda masih ingin meneliti tentang itu, khusus di Indonesia, bagus dan pasti akan lulus. Gitu. Karena belum ada yang apa ya konsisten meneliti itu. Ya, jadi kembali lagi, tidak semua pohon besar itu akarnya dalam, tidak semua pohon kecil akarnya dangkal. Gitu. Tapi sedalam apa, sedangkal apa, fungsi dia bisa. Terima kasih Pak Erwin. Eh, jadi maaf tadi saya ngeblank di awal. Pertanyaannya adalah kan topik penelitian saya di Pasir Pawon, ya Raja Mandala. Nah kemudian saya tuh kemarin pada saat mensosialisasikan ke masyarakat hasil penelitian itu ada pertanyaan yang menarik dari salah satu warga tuh. Eh, Kenapa ya Bu kalau misalnya memang Batu Gamping ini katanya apa aquifernya gitu ya menjadi tempat untuk meresapnya air, tapi kok biasanya di tempat daerah Kars ini suka kekurangan air, terutama misalnya di daerah Raja Mandala itu kan banyak bukit-bukit gampingnya yang sudah hancur. Mungkin hanya si Bukit Tawon aja yang masih utuh sampai saat ini dan beberapa lainnya. Itu tuh berkurang jauh gitu sumber mata airnya tuh dari yang tadinya ada 4 atau berapa hari ini kalau nggak salah cuma ada 1 sumber mata air di daerah Pasir Pawon itu. Nah itu juga jadi pertanyaan saya sebenarnya prosesnya tuh seperti apa sih pada saat si air itu masuk ke Batu Gamping dan akhirnya dia tuh mengalir kemana airnya, kenapa nggak ada di tempat warga itu kayak gitu. Terima kasih Pak.
Oh ya, sudah terdengar? Mudah-mudahan sudah terdengar di Zoom. Oke, jadi ada mahasiswa namanya Hida. Dia meneliti tentang ini istilahnya itu drought propagation, perambatan kekeringan. Jadi kekeringan itu ternyata macam-macam juga kekeringan tuh. Ada kekeringan meteorologi, kekeringan hidrologi, kekeringan eh, sampai ke hidrogeologi. Ya. Tapi intinya syaratnya agar air tanah ada itu ya hujannya ada. Tapi sebesar apa hujannya, gitu kan? Itu satu. Kemudian dari kondisi kering menjadi berair, seberapa lama diperlukan hujan itu? Ya, karena ini sangat hubungan sebab akibat gitu. Ya. Contohnya begini, waktu beberapa bulan yang lalu kan kita kekeringan panjang. Sampai orang-orang di kota Bandung sini pun sudah merasakan sumurnya ada sampai akhirnya tidak ada air sama sekali sampai dia harus ngebor lagi. Banyak di daerah yang tinggi terutama. Nah, itu kan artinya sementara beberapa tahun sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Itu air selalu ada Pak, mau kekeringan berapa lama ya. Nah, artinya kita kan aquifer itu kan juga punya lag time istilahnya ya, lag time. Lag time baik menuju kering maupun lag time menuju basah, gitu kan. Nah, itu kan harus dihitung juga. Setiap kota bisa beda-beda karena curah hujannya beda, naik turunnya beda, kan begitu ya. Nah, jadi dari kering menjadi ada air itu juga tidak serta-merta hujannya kemarin ditungguin sumurnya airnya naik atau tidak juga tidak bisa. Begitu pula ketika dari ada airnya menjadi kering. Mungkin kekeringan itu kemarin 3 bulan, 4 bulan, oke nggak ada hujan. Tapi menginjak bulan kelima mulai itu. Duk, 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 duk. Nah itu yang dimaksud dengan drought propagation itu yang sedang diteliti. Ya, nah jadi ada lag time. Tapi syaratnya satu harus ada hujan. Ya. Yang kedua adalah setebal apa akifernya atau setipis apa atau bagaimana perubahan akifer itu. Ya, kalau di daerah Pasir Pawon itu tadi seperti saya sampaikan, ada batuan gampingnya yang keras, ya, ada tanah soilnya. Nah, sekarang tanah soilnya itu seberapa tebal yang sudah digali. Nah, kalau soilnya sudah digali, terus ini dipindahin ke tempat lain, nah air hujan itu nggak nemu spons kan? Tadinya kan sponsnya itu, soilnya tadi. Ya, yang nyimpan air kan spons ya itu tadi. Tapi ketika itu dikeruk, dipindahin ke tempat lain, ya potensi sponsnya pindah ke tempat lain kan? Ya itu yang kedua. Yang ketiga, kondisi aliran air tanahnya bagaimana? Dari utara ke selatan kah, barat ke timur kah, begitu. Nah, untuk bisa mengetahui itu, kita harus tahu yang sumur tadi. Ya, ketinggian muka air tanah itu distribusinya bagaimana? Dia melakukan itu. Nah, kemudian dibikin kontur, kemudian dia dianalisis, oh mengalirnya ke sana, gitu kan? Nah, itu kondisi awal. Nah, ketika sudah digali, berubahnya bagaimana? Jangan-jangan dia pindah ke situ, tidak belok ke kiri, gitu. Jadi terimbas. Nah, ini juga sama. Rekayasa lanskap yang Anda lakukan, salah satu efeknya itu bisa merubah aliran air tanah. Ya, nah metode pemetaannya tadi memetakan muka air tanah, plus kalau sumurnya sudah nggak ada yang punya sumur lebar ya kita harus kontak dari geofisika. Nah, geofisika itu baru Anda tadi mana yang bilang listrik tadi, Anda ya. Nah, itu ada memang geolistrik. Jadi diinjeksi pakai arus listrik untuk dilihat responnya. Dari situ kita bisa memperkirakan ya, ini kering atau ada airnya. Gitu. Jadi memang ada ininya, ada tahapannya. Ya, iya. Nah, jadi itu memang harus ada ini, Pak, rekayasa juga. Ya, rekayasa dalam arti sampai ke perilaku. Misalnya begini, ketika air hujan jatuh di sinilah, misalnya hari ini hujan gitu ya, mayoritas air itu kemana? Dibuang.
Jadi ketika ITB membangun labtek yang besar-besar di tengah ini kan tadinya lapangan bola itu. Jadi saya masuk, Pak Firman lebih tahu lagi panjang lagi sejarah lapangan bola di tengah ini kan. Waktu saya masuk tahun 94, paling hanya 6 bulan saya lihat lapangan itu masih bisa dipakai main bola. Setelah itu dipagari untuk dibangun 4 labtek yang kembar itu. Nah, ketika tadinya lahan terbuka, air kan walaupun sedikit meresap kan. Ingat sedikit tuh. Ya, resapan itu tidak seperti kita melempar air terus airnya hilang, enggak. Sedikit sekali yang meresap. Sudah sedikit itu ditutup oleh bangunan, kan lebih sedikit lagi. Jadi sekarang pertanyaannya, lebih efektif kita bikin sumur resapan atau kita bikin tangki underground untuk nampung air hujan? Ya, tangki underground memang. Nggak ada cara lain yang untuk kita bisa menangkap air hujan, volumenya cukup besar dalam waktu yang pendek. Ya, kalau sumur resapannya dengan hujan di Bandung segitu tinggi, sebentar juga penuh. Habis itu jadi kubangan. Ya kan? Nah, ini juga satu arsitektur lanskap. Jadi gimana caranya kita setiap gedung itu konstruksinya di bawahnya itu seperti pom bensin. Pom bensin itu bawahnya apa? Ya tangki BBM kan. Nah itu. Jadi bagaimana air itu yang ke bawah untuk ditampung. Kelebihannya silahkan dibuang ke sungai. Tapi setidaknya sekian bulan setelah musim hujan itu masih ada. Nah, saya nyimpan fotonya. Salah satu contoh yang paling dekat dengan kita itu gedung IKEA itu, Pak, yang di Kota Baru. Itu kalau Anda kan biasanya masuk itu dari arah yang rame itu kan arah kafe-kafe itu. Ya. Ya, itu berarti barat ya. Timur apa barat? Kan IKEA itu tiangnya ada di utara yang tinggi. Terus di bagian sininya kan ada kafe. Nah, selatan ya kafe. Maksud saya kafe yang sebelah sini. Karena kalau di selatan tidak ada gerbang masuk, yang ada gerbang keluar. Saya jadi ngejelasin. Oke. Nah, jadi masuknya tuh dari gerbang barat. Biasanya Anda dari situ. Nah, coba masuk dari gerbang yang utara. Jadi lepas dari lampu merah, Anda jangan ke kiri. Anda lurus, pas nanjak, ada masuk ke kiri langsung setelah lampu merah. Nah, kalau masuk parkiran kan Anda ke kanan langsung. Ini Anda lurus dulu, Anda masuk dari pintu yang satu lagi. Anda akan lihat pipa sebesar sekian, 3 biji. Warnanya membuat atapnya itu enggak rumit, kan air hujan. Kalau satunya itu kelihatan parkirannya dari atas ke bawah. Nah, memang kayaknya itu lebih efektif dibanding bikin sumur resapan, apalagi biopori. Biopori mah ketendang kuda juga miring. Jadi overrated. Saya tidak bilang itu jelek enggak, tapi overrated. Biopori seolah-olah dengan itu bikin 1 juta banjir hilang, nggak bisa, kedalaman itu. Tapi untuk mengurangi kegenangan di wilayah rumah, di pekarangan, di apa, oke bisa. Tapi kalau banjir satu kota nggak bisa. Ya, jadi sekarang itu gedung-gedung usaha, gedung-gedung instalasi pemerintah kayak kita ini, kalau bisa memang tadi kita kurangi air yang jatuh di atap itu masuk ke selokan. Itu nyambung ke pertanyaan banjir tadi ya. Dan itu belum banyak yang bikin. Sementara kita kalau ke luar negeri kan terpukau ya. Contoh, pernah ke yang dekat sini aja, Australia. Pernah ke eh, pantai yang ada Gold Coast. Pernah ke Gold Coast? Nah, di Gold Coast itu Anda ada airport, terus Anda ke toilet. Nah, ketika Anda masuk toilet, terus tutup pintu, terus Anda duduk kan. Nah, begitu pintu ditutup, Anda tulisan di situ bahwa seluruh amenities ya, peralatan air di sini itu diairi dengan air hujan. Terus Anda terpukau kan. Padahal di sini memang bisa bikin. Ya kan? Bisa bikin basement,
Ya tinggal kasih tangki air di situ, parkiran paling 10 mobil dikorbankan dulu, isinya tangki air, menurut saya cukup, Pak. Mikir sederhananya ya. Gitu. Jangan jadikan parkiran semua, 10 mobil aja kasih tangki yang besar. Itu mungkin untuk musim kemarau lumayan menghemat bil air ya, untuk air tanah. Kan bayar air tanah itu kalau buat industri. Oke, kemudian itu ya Mbak pertanyaannya. Jadi ada hujan, akifernya setebal apa, dan pemetaan arah aliran air. Kemudian melenceng sedikit tentang alam kars. Oke, ya. Nah, satu lagi masalah kars ya. Jadi kars itu nanti baru yang ke sini. Kars itu saya paham bahwa ekonomi harus jalan. Itu saya paham. Cuman gimana caranya ekonomi jalan tapi lingkungan berubah pasti, Pak. Nggak bisa kita pertahankan sama persis, nggak bisa. Tapi bisa tidak ada seminimum mungkin gitu efeknya itu. Itu yang saya ingin dan saya nggak tidak di dalam posisi untuk bisa membayangkan atau mengatur secara detail ya. Tapi bisa nggak sih kita nambang tadi ya camping gitu. Tapi yang juga mikir lah begitu. Karena mikir itu begini maksudnya ya. Tadi yang kelihatan air. Yang kedua di dalam gua misalnya kalau ada gua ya di Kars itu kan banyak. Itu kan juga banyak binatang. Sampai hari ini binatang yang kecil-kecil misalnya laba-laba kecil-kecil itu pernah gitu ya, ada yang meneliti jadi punah semua mati gitu kan. Jadi itu dihilangkan jelas nggak mungkin, tapi bagaimana kita pas bisa nambang itu ya jangan uang terus itu Pak. Gimana caranya ya? Saya belum pernah punya lahan tambang sih gitu ya. Tapi jadi nggak bisa mensimulasikan gitu kalau orang udah punya uang itu gimana sih perilakunya gitu ya. Oke, tadi yang itu sudah ya, yang pohon likuifaksi sudah. Oke, nanti saya akan ini mungkin jawab terpisah ini. Chatnya tolong di save ini. Nanti kirim ke saya. Terus yang di sini coba pertanyaannya Mas. Anda menanyakan tadi ya? Ya gimana? Atau ini nanti saya ulang pertanyaannya. Anda bicara aja. Ya, ya, ya. Terus? Hmm. 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 Ya, baik. Jadi itu pertanyaan yang mungkin itu tetap harus sebagai pengembang kan, Anda itu developer ya ceritanya. Itu pertanyaan tetap harus Anda sampaikan. Tapi harus ada pertanyaan yang kedua, faktor alam apa yang membatasi itu? Gitu kan. Karena kalau di Jakarta kan tidak ada pagernya. Pagar Jakarta itu hanya ada di selatan, ya kan? Dataran bebas mau mau nguruk laut pun bisa dan sudah terjadi kan dengan PIK ya. Nah, Bandung nggak bisa karena ada pagar. Jadi mau tidak mau memang harus menyesuaikan. Yang kedua, ketika kita ingin melakukan satu perencanaan, ini logika sederhana ya, saya bukan planolog dan bukan seperti Anda. Logika sederhananya kan begini, kita sudah tahu kita nggak bisa nih bangun di situ. Artinya apa? Kalaupun kita tetap bangun di situ, maka kita punya uang nggak untuk melakukan rekayasa kan gitu ya. Supaya efek pembangunannya itu jadi kitanya juga bisa tinggal lama di situ kan begitu ya.
punya uang nggak untuk itu gitu. Yang terjadi kan kita bangun, kita tahu itu bermasalah, tapi kita nggak mau investasi lebih kan dengan uang untuk bisa membuat yang kita bikin itu jadi lebih aman untuk waktu yang lama gitu kan. Gitu ya Mas. Jadi memang studinya itu studi melayakkan. Setelah tahu layak atau tidak, kemudian melayakkan bagaimana ini supaya layak. Artinya apa? Tetap ada rekayasa, untuk itu perlu uang tambahan lebih mahal dari yang seharusnya gitu di tempat lain, ya kan? Dan itu Anda ada yang tanya tadi yang di belakang? Anda mau nanya? Ya, silakan. Ya, ya, tugas Anda. Hmm, hmm, hmm. Baik. Jadi ada yang bertanya di dataran aluvial itu salah satunya ada bentang alam yang namanya Oxbow Lake ya. Oxbow Lake itu tadinya sungainya itu berkelak-kelok ya, bermeander. Di tengah kelokan itu ada bagian yang di bypass lurus begitu. Kemudian ada aliran lama yang menjadi tidak aktif, betul ya? Nah, ya itu pasti lunak, nggak usah Oxbow Lake ya. Semua daerah yang aluvial itu punya potensi memang tadi amblas. Kenapa? Kompaksi alamiah. Jadi dia memang masih turun, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, apakah itu berhubungan dengan likuifaksi? Kalau dilihat dari jenis batuan dan endapan yang ada di situ yang masih unconsolidated ya, belum keras, masih bisa digoyang-goyang dan seterusnya, memang iya berhubungan gitu. Cuman ya mudah-mudahan kita tidak mengalami ada guncangan yang sampai ke limit sampai mereka berubah sifat gitu kan ya, sampai likuifaksi terjadi gitu. Boleh digoncang begitu, tapi ya jangan kenceng-kenceng itulah. Karena kalau di geologi itu percaya lebih baik bergetar setiap hari dibanding diam 1 tahun bergetar sehari gitu. Paham yang saya maksudnya? Jadi kalau ada gempa bumi ya, yang dibangun oleh sesat, lebih baik kita merasakan getarannya itu setiap hari kecil-kecil karena itu rilis energi. Dibanding energinya tidak rilis-rilis, seperti Anda ini aja mendorong itu. Begitu berjalan pelan, ada kopi pun nggak akan tumpah. Tapi kalau ada ini berat, mendorong sekali, sebelum gerak juga, Anda dorong berat lagi. Begitu dia gerak, kan kopinya tumpah. Ya, mending dia bergerak pelan-pelan dan kopi tidak tumpahan gitu. Ya, nah mudah-mudahan memang ya kita itu yang terjadi. Ya, karena sampai hari ini gempa tidak bisa diramal. Masih bisa diramal gunung api dibanding gempa. Gitu ya. Mungkin itu ada lagi pertanyaan? Kalau dari ini chat, ya ini betul ada siapa nih Mbak Pak Irfan ya, Mas Irfan komen lagi terkait penampungan air ya betul. Nah kolam retensi itu bisa kalau ada lahan ya. Tapi kolam retensi itu juga kan dalam desain saya jadi ingat waktu kemarin bimbingan Pak Budi Budi Faisal itu juga menghitung kira-kira dia penuhnya berapa lama itu si bendungan si kolam retensi. Nah, ketika dia penuh terus apa yang dilakukan? Nah, yang belum pernah dilakukan adalah membuat instalasi sumur injeksi. Ya, Siri. Oke. Matikan. Nah, jadi apa namanya? Ketika kolam itu tergenang penuh, itu juga dia nggak punya outlet kan? Mau kemana lagi dia? Nah, ada satu cara yang mungkin bisa dikombinasikan membuat sumur injeksi. Jadi si air di kolam retensi itu diolah sedikit supaya nggak keruh dan nggak mengandung
logam berbahaya. Setelah itu disemprotkan ke bawah. Itu kolam injeksi. Itu belum pernah di ini juga di Indonesia secara berlanjut ya. Hanya eksperimen tapi nggak pernah itu dilakukan sumur injeksi. Ya, jadi air yang di atas kita perbanyak ke bawah. Kalau pakai gravitasi gampang penuhnya karena dia meresapnya kan lama, ya diinjeksi. Tapi aquifer yang dalam. Ya, untuk diketahui pembolaan terdalam di Bandung itu mungkin sekitar 200 meter. 200 meter paling dalam. Baru 200 meter. Kalau dibandingkan orang minyak, mereka ngebor bisa ribuan meter. Jadi kita masih punya potensi sebenarnya bagaimana cara menghilangkan air supaya nggak ada di permukaan. Bisa. Tapi balik lagi tadi Mas, perlu uang gitu. Bisa. Kemarin ada yang viral di Twitter kan yang posting atau di IG itu posting banjir di sana di Setiabudi. Ya. Nah itu kan juga karena air hujan lebat, periode pendek, salurannya tidak menerus. Nah ini saya kasih tahu kalau Anda jalan kaki ya, bagi yang nggak ada kerjaan, jalan kaki dari Setiabudi bawah, lewat UPI sampai ke Lembang, itu saya pernah ngitung saluran itu, ternyata nyambung itu mungkin setiap 100 meter saja. 100 meter nyambung, nanti putus hilang, nggak ada lagi itu nggak kelihatan. Nanti ketemu lagi di sana, ada lagi 100 meter gitu. Jadi gimana air bisa sampai ke bawah? Kalaupun sampai ke bawah juga nggak akan ketampung sebenarnya. Nah, oleh karena itu memang kita perlu teknologi untuk menghilangkan air di permukaan. Salah satunya yang belum pernah dicoba adalah sumur injeksi. Gitu. Selain dikumpulkan di kolam, katanya tempat parkir, betul. Tapi kalau ketambahan air terus kan penuh juga nih. Ditambah dengan injeksi. Itu belum pernah dicoba. Teknologi sudah ada, orang ngebor di mana-mana sekarang. Itu. Jadi tolong disarankan, terutama untuk daerah yang memang dari nol kita bikin. Contoh Sumarekon, dari nol kan, di tempat saya juga. Itu kayaknya sumur injeksi juga belum ada. Tidaknya mereka bergantung ke Saguling kan, karena punya tempat buangan itu kan. Sedikit beruntunglah kami di daerah situ gitu. Entah kalau yang di selatan, ya Sumarekon itu. Mungkin di Sumarekon cocok gitu. Bikin sumur injeksi, ada kolam retensi, sumur injeksi ke bawah. Hilang air. Dengan catatan satu, jangan air yang kotor yang diinjeksi. Udah itu aja. Udah lagi? Udah mau jam 11. Makasih. Terima kasih Pak Erwin. Sudah banyak ya. Banyak PR malah Pak Erwin malah ngasih banyak PR nih ya. Buat kita arsitek lanskap gitu ya. Dengan tadi eh, berbagai hal yang memang masih remang-remang begitu ya. Masih remang-remang. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi air tanah, kondisi air permukaan, lanskap kita yang hidup di atasnya begitu ya, maupun orang yang ada tinggal di atasnya tadi ya. Dan terkait dengan bencana ya, ini yang paling penting gitu ya. Bencana itu tidak hanya kelebihan ya tadi yang disampaikan pertanyaan, ternyata kekurangan air juga gitu ya. Jadi antara kelebihan dan kurang, kita itu orang nggak bersyukur begitu. Dikasih kelebihan ngeluh, kekurangan ngeluh juga gitu. Terus gimana caranya? Nah, itu yang eh, berbagai teknologi yang memang harus kita sama-sama lihat, cari, ketahui begitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya kita bikin sendiri ya, Mas Erwin ya. Masalah yang kita bikin sendiri. Tinggal tadi di daerah Bantaran, padahal tadi kata Pak Erwin kan Bantaran itu tempat naik turunnya air pasang surut gitu ya. Terus itu yang dibilang banjir gitu ya. Masalahnya ditinggal di situ gitu kan ya. Artinya juga ya tadi kayak Bandung gitu ya. Saya juga sebenarnya penasaran dengan Bandung.
Kalau udah semakin tinggi tadi ya batasan untuk membangun itu apa selain air tanah tadi yang Pak Erwin sampaikan gitu ya. Begitu air tanahnya nggak cukup, kita bergantung pada apa lagi kecuali tadi kita bisa menyimpan kembali air. Nah, itu yang rada repot. Ya, menghilangkan 10 parkir gitu Pak ya. Apa lagi? Jadi menghilangkan parkir mobil tapi menambah parkir air gitu ya. Kurang lebih sih begitu jadinya. Oke, saya kira sih karena waktunya sudah cukup gitu ya, cukup panjang. Tuh, eh, kita applause dulu dulu buat Pak Erwin. Terima kasih banyak ini sudah menjadi inspirasi buat kita ya, baik secara materi, substansi maupun tadi tips-tipsnya begitu ya untuk bisa kita. Nah, ini menulis lagi. Jadi nggak boleh sambil saya dengar aja itu waktu mati kan Pak Erwin gitu ya. Jadi silahkan mengontak. Ini boleh di-share gitu Pak sampai ke nomor-nomor HP-nya gitu. Waduh, gawat ini. Oh iya. Oke, jadi Pak Erwin ini memang sangat terbuka orangnya gitu ya. Apapun kalau mau ditanya, bahkan kuliahnya sangat terbuka ya Pak Erwin ya. Sampai dia SKS-nya dijual. Aduh, pinginnya baik itulah orang baik tuh susah gitu ya. Udah baik aja dikerjain gitu sama anak-anak gitu ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak Pak Erwin atas materinya. Kita akan tutup, tapi sebelum itu kita mau foto bersama katanya Pak. Foto bersama, silahkan gimana? Oh Pak Erwinnya aja ke sini deh, gitu ya. Pak Erwinnya ke sini, nanti yang motretnya dari depan gitu. Iya, silahkan mendekat biar foto semua. Duduk aja Pak. Oke. Nanti nanti gantian. Saya ingin maju. Nah, seimbang. Baik, dengan demikian saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua. Wis.